beberapa makalah yang ditulis oleh orang barat yang benci Islam, memprovokator, mengatakan perempuan yang disebut dalam hadis diciptakan dari rusuk itu merendahkan perempuan. Itu ada makalahnya. Itu nggak usah terkecoh dengan itu, ibu-ibu. Kita masih dalam agama. Yang ngomong itu adalah hadis ini tidak sahih, itu orang yang sedang mengomporin orang Islam untuk katanya Islam itu merendahkan perempuan. Anda marah dengan istri, tidak boleh keluar dari rumah. Tidur tetap di rumah, bu, suami. Makanya seorang istri kalau sudah marah sama suami, nggak boleh dikunci pintu dari dalam. Itu bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan agama. Bapak nggak bisa masuk, bu. Bukan nggak sabar laki-laki, begitu nikah yang lain jadi masalah besar nanti kepada ibu. Karena dia bisa nikah 2-3. Kalau ibu kan nggak bisa suami 2-3. Naik ke pengadilan, pisah, oke. Kan belum tentu ada yang lamar lagi. Karena kita perempuan menunggu bukan mencari. Beda dengan laki-laki. Dia cari. Nikah kemana-mana. Istri kan nggak bisa nyari. Kita nunggu. Apalagi ada bontot. Ada 2-3 anak kita di rumah kita. Laki-laki yang lain kan mikir dulu. Bu, pertahankan rumah tangga yang baik. Jadi rumah tangga walaupun gelombangnya besar, tsunami-nya besar, sabar, hanya mengejar, berikan waktu kosong ini mengisi dengan kesalehan, ketaatan, kejujuran dengan Allah Subhanahu wa taala. Jawab serentak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak yang dirahmati Allah dan ibu-ibu yang mulia, kajian kita pagi ini masih dalam urusan rumah tangga. Antara kebaikan kita dengan keluarga di rumah, khususnya dengan istri, diikatkan itu dengan iman kepada Allah. Tanda-tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhirat, salah satunya adalah tidak menzalimi tetangga. Yang kedua, sayang sama istri. Ini yang kemarin, yang lalu. Orang yang tidak menzalimi rumah tangga dan orang yang sayang, laki-laki yang sayang dengan istrinya, itu adalah diikatkan itu dengan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Artinya orang yang dengan tetangganya selalu bermasalah, yang dengan istrinya selalu dia merendahkan istrinya, itu sebenarnya masih kurang beriman kepada Allah, masih kurang beriman kepada hari akhirat. Itu yang lalu ya, yang bulan yang lalu. Ya, saya tambah lagi, dan kita laki-laki dengan istri tidak usah membela-bela kebenaran. Kenapa? Rasulullah bersabda, fa innahunna, istri kita yang melahirkan anak-anak kita itu khuliqna minadh-dhila', Allah ciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi nggak usah kita repot. Oh saya benar, nggak usah benar, nggak ada benar di depan istri itu. Karena dia perempuan
diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk. Ini hadis sahih, ibu, bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan kita kalau membaca ini, ada beberapa makalah yang ditulis oleh orang barat yang benci Islam, memprovokator, mengatakan perempuan yang disebut dalam hadis diciptakan dari rusuk itu merendahkan perempuan. Itu ada makalahnya. Itu nggak usah terkecoh dengan itu, ibu-ibu. Kita masih dalam agama. Yang ngomong itu adalah hadis ini tidak sahih, itu orang yang sedang mengomporin orang Islam untuk katanya Islam itu merendahkan perempuan. Jadi tidak usah terkecoh. Hadis sahih kok. Hadis sahih, fa innahunna, perempuan itu khuliqna, diciptakan oleh Allah, min dhila', dari rusuk. Dari rusuk. Rusuk itu di sini, wa inna a'waja syai'in fi dhila' lahu. Rusuk itu bengkok semua kan? Rusuk itu iga, kalau kita bilang kan bengkok semua, nggak ada iga yang lurus. Yang paling bengkok itu disebutkan oleh Rasulullah, yang paling tinggi, yang paling di atas, rusuk yang paling atas, yang melindungi jantung dan hati itu bengkok banget. Yang bengkok sekali itulah Allah ciptakan istri-istri kita. Jadi makanya supaya aman rumah tangga, tidak usah seorang suami tidak usah mengatakan saya benar dengan istri. Nggak ada yang benar kita ini, karena apapun Anda katakan benar, istri itu tetap bengkok dia. Ciptaan Allah memang begitu. Jadi maka tidak usah kita bela-belain sepihak kebenaran. Dengan perempuan nggak ada pihak kita laki-laki kebenaran. Jadi makanya cara diobati, kalau mau sayang sama istri, tidak usah berisi keras, tidak usah mengatakan Anda benar, enggak. Berikan kesempatan istri itu hidup dalam keadaan tulang rusuk. Jadi kalau bahasa sekarang ada, walaupun kita laki-laki benar, yang benar itu perempuan loh. Sudah selesai. Apapun laki-laki benar, kalau perempuan mengatakan tidak seperti itu, yang benar perempuan, karena Allah ciptakan dia dari rusuk. Makanya amannya rumah tangga, seorang suami mundur selangkah. Mundur, kita harus mundur. Itu anak-anak kita bahagianya dengan ibunya. Jadi nggak usah bertahan kita. Kalau bertahan itu ingin meluruskan tulang rusuk. Siapa yang berani? Kita luruskan, ujungnya apa? Patah. Makanya seorang suami yang selalu membenarkan istrinya, yang penting benarkan dulu, dia sebentar lagi lupa kok. Istri itu, istri kita cepat lupa dia. Tapi kalau ingat nggak hilang-hilang dia. Mau orangnya begitu. Itulah anehnya seorang perempuan yang Allah ciptakan. Ini bukan istri kita saja, istri Rasulullah begitu. Istri Rasulullah begitu, sama. Maka Rasulullah 9 istri itu ada ribut, ada ribut, cuma nggak ribut seperti kita. Nah, sudah. Nah, itu yang makanya selalu maka saya ulang lagi yang kemarin, fa in zahabta tuqimuhu, kalau seorang laki-laki memperlihatkan kelelakiannya dan meluruskan istrinya, jawabannya gagal suami itu. Kalau dia berusaha meluruskan suami istrinya, suami itu gagal. Kenapa? Rasulullah bersabda, kasar tahu, kalau kamu meluruskannya, perempuan kamu akan patah, dia minta cerai. Perempuan minta cerai karena dia tidak mau disalahkan. Cuma bijak aja dalam bergaul dengan seorang istri. Bijak. Karena dia rusuk, bengkok. Kalau kamu luruskan, patah. Patah maksudnya apa?
ya ceraikan aku, tinggalkan aku. Walaupun setelah dicerai itu gelisah juga nanti. Dan perempuan tidak hidup tanpa suami, seperti suami tidak hidup tanpa istri. Makanya baik-baiklah dalam rumah tangga. Kepada diam jelas, bukan nggak apa-apa nikah lagi, jangan mikir begitulah. Menikah lagi mudah, nikah mudah, bangun yang baru itu susah. Dan ujung-ujungnya nikah lagi enggak boleh. Saya enggak setuju. Coba kita bertahan dengan yang sudah ada itu. Kecuali kalau memang sudah hancur betul, itu enggak bisa dipertahankan, itu lain urusannya. Ya, Bu, saya pesan ini pesan indah insyaallah. Kalau ibu ini udah aman ini, salihah semua ini. Ini ibu yang di sana, Bu, yang di sana. Jadi bilanglah sama mereka, ibu-ibu yang lain, jangan ujung-ujungnya minta cerai, enggak boleh. Ujung-ujungnya minta cerai, udah berantam sedikit minta cerai. Itu kalimat itu enggak usah dikeluarkan, Bu. Bilang sama orang sana, kalau ini mah udah aman dah. Enggak jauh beda dengan di sana. Wa in taraktahu, kalau kita biarkan, tidak pernah kita nasihati, itu pun enggak boleh. Kenapa? Wa in taraktahu lam yazal awaj. Kalau kita biarkan bengkok terus perempuan itu. Memang begitulah perempuan. Itu yang dia ngomong oleh Rasulullah ini bukan untuk perempuan ini. Istri beliau juga begitu. Istri beliau, istri siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sama. Ya. Nah, contoh. Ini coba lihat ini istri Rasulullah ini. Ini dalam ayat surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab. Ribut istri Nabi, akhirnya turun ayat. Ya ayuhan Nabi, hai Rasul Allah, Nabi, qul li azwajika, kumpul istrimu itu, yang 9 itu. Katakan kepada mereka, ini meluruskan, bukan meluruskan, artinya menasihati, tidak membiarkan istri bengkok. Qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, hai Rasulullah, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, kalau kalian hidup ini yang kamu pikirkan cuma dunia belaka, hiasan-hiasan hidupmu, nafsumu yang kamu pikirkan, fata'alaini, kumpul di depan saya, umatti'kunna, saya penuhi permintaanmu, setelah itu wa usarrihkunna sarahan jamila, semuanya saya cerai kamu. Pilih yang mana? Kalau kamu masih nuntut urusan dunia, masih senang dengan emas di tangan istri-istri orang lain, senang dengan rumah yang bagus, senang dengan hiasan begini, membebankan suami. Suami hidup bukan untuk itu. Suami hidup untuk memperjuangkan, memperbaiki umat. Kalau memang permintaanmu yang tentang dunia, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina, kalau memang kalian hidupmu cuma matamu itu hanya kepada kekayaan, pikiranmu hanya kesenangan dunia, tidak kamu pikir cuma itu hura-hura saja, kebahagiaan dunia, maunya mobil bagus, rumah bagus, emas banyak, berlian di tanganmu, cincin. Jawabannya, kalau itu tujuan hidupmu, fata'alaina, sini dekat saya, umatti'kunna, saya kasih kepada kamu. Apa yang bisa saya kasih? Wa sarrihkunna sarahan jamila, setelah itu pisah kita, nggak usah hidup dengan saya, kata Rasulullah. Karena tujuan saya bukan itu. Itu berarti kan ada masalah perempuan semuanya, bukan istri kita saja. Maka saya katakan, maaf, urusan rumah tangga berat, Bu. Cuma saling memahami. Dengan saling datang pengajian begini, ibu paham.
datang pengajian begini, suami paham. Yang susahnya, bapak datang ke sini, istri bapak enggak datang. Atau ibu datang ke sini, suaminya kagak. Pulang-pulang dicoba ngomong dikit apa yang dia dapat dari sini, kata suami, kamu sudah menggurui saya. Lebih hebat kamu ini ngatur saya. Padahal yang disampaikan istri isi kajian, isi Al-Quran dan hadis. Kenapa enggak mau? Karena suami enggak ikut. Begitu juga suami, pulang-pulang istrinya enggak ikut, mulai dia bilang, Neng, Mama, agama begini-begini. Alah mak, kalau begitu pengajian enggak usah datang lagi. Bu, betul enggak? Apa kata istri? Kalau begitu pengajian enggak usah datang lagi. Itu ustaz enggak benar tuh. Karena dia tidak datang. Bagaimana tidak benar? Quran dan hadis jelas. Makanya saya minta, saya mohon, masjid kita apa salah lagi? Enggak ada salah, Masya Allah, tabarakallah. Tinggal ayo suami istri gabung ke sini. Yang belum ada apa, yang sudah tidak ada istrinya, kawin lagi bawa sini. Yang enggak ada istri, Bu, kawin lagi. Yang enggak ada suami, kalau ada yang lamar, nikah lagi dah. Ayo kita di penghujung hidup ini, kita mau berbaik-baikan dengan suami istri, baik-baikan rumah tangga, dan kita isikan hidup kita, sisa-sisa hidup yang masih kosong ini, kita isikan dengan takwa kepada Allah, dengan iman kepada Allah, dengan taat kepada Allah, dengan jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jawab dulu serentak. Jelas? Enggak jelas? Jelas? Iya. Itu. Kemudian coba Quran ini ayat satu lagi. Wa in kuntunna turidinallaha wa rasulahu. Kalau kalian istri-istriku, kata Rasulullah kepada istrinya, in kuntunna turidinallaha wa rasulahu wad daral akhirah. Kalau kalian istri-istri saya, yang kamu cari bukan nafsu dunia, nafsu dunia belaka. Yang kamu cari artinya kamu cari Allah, ridha Allah, wa rasulahu, dan kamu cari ridha Rasul, wad daral akhirah, dan kamu ingin mati husnul khatimah, dan Allah memberikan yang terbaik di hari akhirat. Kalau itu yang kamu cari, firman Allah, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Itu kalian-kalian yang bersifat, berkarakter cari redha Allah dalam hidup suami istri. Kamu perempuan cari redha Allah, cari redha Rasul, cari kemenangan di hari akhirat, jangan masuk neraka. Kalau itu yang kamu cari, kata Allah Ta'ala, katakan hai Rasulullah kepada istrimu, fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Allah sudah mempersiapkan pahala yang gede banget, pahala besar, pahala banyak yang Allah janjikan kepada kalian yang baik-baik, yang salihah, salihah itu di hari akhirat nanti. Maka seorang ibu, istri, cepat sekali masuk surga. Jujur saja dengan suaminya, itu sudah masuk surga. Bukan berarti enggak salat. Aku jujur aja dengan suamiku, tapi enggak mau salat. Itu namanya merongrong agama. Lakukan ibadah ritual biasa, lakukan biasa aja ibadahnya. Kemudian dengan suami luar biasa baiknya. Janji Allah, setur muka istri, setur muka dengan Allah, wahai istri-istri, setur muka dengan Rasulullah, wahai istri-istri, setur muka dengan hari akhirat, wahai istri-istri. Kalau sudah begitu, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Allah memberikan di hari akhirat kepada orang-orang istri yang seperti itu ajran azima, pahala luar biasa, dan masuk surga Allah tanpa hisab. Makanya mudah
mudah sekali masuk surga untuk istri. Taat kepada Allah dengan baik, taat kepada Rasulullah, setur muka dengan hari akhirat, kemudian meninggal dunia, Allah berikan pahala surga Jannatun Naim. Mudah. Tapi jangan lupa, baikan-baikan rumah tangga tidak boleh kita selalu rumah tangga itu, tuntutan rumah tangga di luar kapasitas kemampuan suami. Enggak boleh. Surat apa tadi? Surat Al-Ahzab ayat 28, ayat 29. Surat Al-Ahzab ayat 28, ayat 29. Dan ayat 30 ini enggak usah saya baca. Ayat 30, biasanya kalau sudah ribut rumah tangga, istri biasanya, maaf ya, dia kedip mata dengan yang lain. Ini yang bahaya. Ini diancam oleh Allah di hari ayat ke-30. Akhirnya dia selingkuh di luar karena suaminya tidak betah dan sebagainya. Ini apa firman Allah? Ya nisa an-nabi, wahai istri-istri Nabi, mayyati minkunna bifahishatin mubayyinah. Kalau macam-macam di luar, karena kamu tidak senang dengan Nabi macam-macam di luar, yudha'af lahul azab, lahal azab, itu dosamu diberikan oleh Allah berlipat-lipat ganda dosa. Dan azab itu diberikan oleh Allah bukan azab biasa, azab luar biasa beratnya. Yudha'af lahul azabu dhi'faini, dilipat-lipat gandakan. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Yasira itu adalah mudah dengan Allah untuk memberikan azab berlipat ganda kepada seorang perempuan yang selingkuh karena suaminya dianggap oleh perempuan tidak becus dengan dia. Itu anggapan perempuan. Perempuan langsung selingkuh. Jawabannya ayat 30. Ibu-ibu tolong sampaikan ke ibu yang lain, kalau ibu ini udah aman, ibu at-taqwa udah aman, sampaikan ke ibu-ibu yang lain, maaf, hidup itu sebentar. Hidup itu bukan dengan nafsu saja. Hidup bukan dengan nafsu saja. Hidup bukan dengan gelang tangan banyak-banyak, kalung besar-besar, HP bagus-bagus. Bukan itu hidupnya. Hidup itu sebentar lagi saja. Persiapkan dengan matang untuk masuk surga. Persiapkan diri kita dengan matang untuk masuk surga. Dunia kita akan tinggalkan. Seperti yang kita paham, tahu nggak? Dunia itu adalah umur kita berapa? Rata-rata katakanlah 100 tahun, nggak jarang. Rata-rata 70-an gitu. 70 itu dipotong untuk balik 15 tahun. Tinggal berapa? 55. Dipotong untuk pikun. Ada pikun mungkin berapa tahun? 5 tahun lah. Tinggal 50. Umur kita di dunia ini 50 untuk mempersiapkan diri masuk surga. Di hari akhirat, satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Hari akhirat satu hari. Ukuran dunia 1000 tahun. Kalau begitu, berapa jam akhirat? Umur kita 50 tahun itu berapa jam akhirat? 1000 bagi 50. 20 kan? Kan 20 jam. 20. Bukan 20 jam. Hah? Bukan, ulang. 1 tahun akhirat itu 1000 tahun dunia. Terus 1000 tahun dunia. Terus kita bagi 1000 tahun itu, kita hidup itu adalah berapa? 50 tahun. Setelah potong masa balik, akil balik, masa pikun dikit,
tinggal 50 tahun umur kita. Tambah akil balik 15, tambah pikul 5, 70 umur kita. Jadi 1000 tahun. Itu satu hari akhirat. Satu hari kan 24 jam. 24 jam itu ke 50 tahun berapa? Bagi 20. Ke 50 tahun itu kan seper 20 kan? Dari 1000 tahun. Seper berapa? Seper 20. Jadi 1 jam 60 menit bagi 20. Berapa menit kita hidup ini? Ukuran hari akhirat. Masa kita, maaf ya, kita ini harus buru mempersiapkan yang matang betul. Harus persiapan yang matang. Demi Allah saya bersumpah di dalam masjid yang baru selesai kita bangun ini, saya bersumpah demi Allah, kalau tidak berhati-hati kita akan digilas oleh amalan-amalan yang menghantarkan kita ke neraka jahanam kalau berhati-hati. Sibuk dengan dunia, sibuk dengan ini, di rumah masalah, di jalan masalah, di berbisnis masalah, ke masjid gak pernah datang, kajian gak pernah ada. Jawabannya kita tutup usia dalam keadaan tidak ridha Allah. Ayo, sebentar hidup ini, ayo bergabung. Makanya saya katakan yang model begini-begini pertahankan, insya Allah jadi modal di hari akhirat nanti. Amin. Kurang semangat, insya Allah jadi modal di hari akhirat. Baru kita itu yang uraian yang pertemuan yang lalu. Yang sekarang, bagaimana sikap kalau seorang laki-laki suami pulang dari musafir dengan baik-baik? Sayyidina Jabir radhiyallahu an berkata begini, ini hadis ini muttafaqun alaih, sepakat Bukhari dan Muslim. Kata Jabir, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwah. Kami dalam jihad fisabilillah bersama Nabi dalam sebuah peperangan melawan kezaliman, melawan orang kafir yang zalim. Falamma qadimna al-Madinah, begitu kami sampai ke Madinah, kami buru-buru zahabna linadkhula, kami buru-buru kan sudah sampai ke rumah, ke kampung, semuanya kan maunya masuk ke rumah masing-masing. Udah lama enggak ketemu istri, udah lama enggak ketemu anak. Coba lihat Bapak Ibu pulang dari haji, maaf ya, pembimbing haji pun nggak sempat salam. Kita sibuk dengan keluarga langsung kan, semua cari keluarga masing-masing kan. Jadi sahabat Nabi begitu balik daripada sebuah peperangan atau jihad fisabilillah dalam melawan kezaliman orang kafir, sampai ke Madinah pulang bawa kemenangan, langsung begitu sampai Madinah buru-buru mau masuk ke rumah masing-masing. Begitu kata Rasulullah, amhilu hatta tadkhulu lailan. Kata beliau, usahakan jangan masuk siang ke rumah, jangan buru-buru, tunggu pelan-pelan, pelan-pelan, begitu mau maghrib masuk ke rumah. Kenapa? Siang dengan malam beda. Jangan buru-buru. Jadi masuknya, sabda Rasulullah, usahakan masuk ketemu istrimu itu malam, awal malam dari maghrib. Jangan siang, pulang-pulang dari musafir. Maka saya bilang kalau jamaah haji sebenarnya pulang-pulang dari haji, usahakan sampai ke rumah malam.
bukan malam tengah malam, tapi sudah masuk maghrib. Itu kenapa? Likai tamtashita sya'ithah wa tastahidda al-mughibah, supaya istrimu itu bisa bersiap-siap menyambut kedatangan Raja Salman. Ngerti maksud saya? Bu, ngerti nggak? Kok diam ibu? Bu, ngerti nggak? Supaya dia tamtashid sisir, supaya berikan istrimu sempat nyisir. Nyisir itu salah satu yang harus dilakukan. Kalau boleh kita tambah, bisa dia sempat dia taruh bedak, sempat dia bersolek untuk menyambut Raja Salman yang sudah 6 bulan menghilang dari rumah. Makanya begitu ngelihat istrinya, maaf, rapi, kasur rapi, rumah rapi, semuanya rapi, dianya kayak permaisuri, kayak apa? Permadani, bukan permadani, kayak apa? Ya, kayak istri raja, sudah bersolek. Kalau dia senyum, giginya sudah disikat, baunya sudah ada semprot di sebelah sini minyak telon, minyak telon pula ya, minyak Paris, Perancis. Jadi suami itu yang tadi tua, ini kau udah tua semua nih, begitu ngelihat di rumah solekan-soleknya bagus, rumah rapi, jadi muda dikit, walaupun muda untuk beberapa hari, udah itu tua lagi. Jawab serentak jelas. Itu tujuan daripada Rasulullah. Jangan masuk ke rumah buru-buru, tapi kita, yang penting dia sudah tahu kita sudah datang di tempat, berikan dia kesempatan untuk bersiap-siap. Kayak pesawat mau turun, radar harus siap-siap, lapangan harus siap. Jangan begitu turun, lapangannya banjir atau hujan atau apa. Jadi semua dipersiapkan, bu, persiapkan lapangan, pesawat mau turun. Caranya apa? Itulah bahasa Rasulullah. Amhilu, tolong pelan-pelan, jangan langsung buru-buru ke rumah. Pulang dari perantauan, hatta tadkhulu lailan, usahakan masuk ke rumah malam. Kenapa? Likai tamtashid, supaya istrimu bisa bersolek dulu. Tapi ibu biasanya nggak pernah solek kan? Sambutlah Raja Salman datang. Ya, itu hadis, maaf, ya, ya. Jadi hadis ini muttafaqun alaih. Ya. Ya. Itu kalau datang apa? Kalau datang siang, usahakan beri kesempatan dia untuk bersiap-siap. Sudah. Itu suami istri. Di hadis yang lain, hadis riwayat Imam Bukhari, astagfirullah, hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syarran nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah, lelaki, suami-suami yang paling jelek dalam pandangan Allah di hari kiamat nanti, posisi paling rendah, paling jelek di hari akhirat nanti. Tahu enggak? Kalau boleh bahasa begini, suami-suami yang hina di hari akhirat nanti. Di hari akhirat hina. Suami yang bagaimana? Dengar bu, ini tentunya Rasulullah sabda ini kejadian pada zaman beliau. Suami yang mana?
ar-rajulu yufdi ila imraatihi. Suami setelah qada hajat bersama istrinya, ini belak-belakan bahasanya dikit ya, takut jangan salah paham. Setelah suami pulang dari mana-mana atau apa, baru nikah pertama atau bahagia dalam rumah tangga dengan istrinya, kemudian dia berbulan madu, wa tufdi ilaihi, istri pun hidupnya dalam bulan madu itu puas banget, suami puas, istri puas. Summa besok pagi yunshiru sirraha, suami di tempat minum kopi takengon gayo, kopi sidikalang, atau duduk dengan teman-teman di kongko-kongko, menceritakan yang tadi malam dengan istrinya kepada temannya. Ini suami di hari akhirat terjelek suami dalam pandangan Allah. Membuka rahasia ranjang kepada teman-temannya bukan apa-apa, karena senang. Akhirnya buka-bukaan senang karena bahagia. Jawabannya dalam pikiranmu bahagia, menyampaikan kepada teman bahagia tadi malam dengan istrimu. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, suami yang membuka rahasia ranjang tadi malam kepada suami orang-orang lain, kepada sama-sama temannya, orang itu orang paling jelek di hari akhirat nanti posisinya. Tolong, maknanya apa? Urusan ranjang hanya kita dan istri kita yang paham. Satu pun gak ada yang tahu bagaimana ranjang kita. Jawab, jelas? Ada enggak yang menceritakan? Boleh enggak saya ngomong apa adanya? Banyak. Karena temannya, contoh Bu, dengar baik. Anak SMA, dia nganggur selesai SMA atau selesai S1, temannya dekat banget, cuma 5 mereka. Akhirnya nikah satu kan, temannya 5 besok setelah nikah, setelah bulan madu ketemu dengan 5 itu. Yang satu yang sudah nikah ceritalah tentang ranjangnya. Jawabannya, ini manusia terkutuk di hari akhirat, posisinya paling jelek di depan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Rahasia ranjang hanya kita dan istri kita, suami kita saja yang tahu. Ibu pun tidak boleh menceritakan kepada teman-teman satu reuni kuliah, satu reuni SMA, enggak boleh. Dan yang saya tahu, yang informasi ke saya, rata-rata suami cerita kepada temannya, istri cerita kepada temannya. Jawabannya, ini adalah dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab serentak, jelas? Kalau begini enggak ada cerita lagi, kita ini udah tua. Tapi kalau baru-baru nikah, Bu, yang saya katakan baru-baru nikah. Kalau tua-tua begini enggak lah. Baru-baru nikah dulu, istri cerita sama temannya, suami cerita sama temannya. Enggak boleh sama sekali. Itu adalah syarran nas manzilatan yaumal qiyamah. Kemudian ini kita bahas sedikit tentang supaya istri paham. Bukan istri ini, saya ulang lagi, kalau ini udah aman. Yang saya ngomong ini kepada yang tidak aman. Tentang nafkah. Yang disebutkan nafkah itu yang mana sih? Seorang suami berikan
nafkah kepada istri. Apa itu nafkah? Terjemah nafkah sekarang kacau balau. Dari sahabat Nabi, dari Hakim bin Muawiyah, dari bapaknya Muawiyah radhiyallahu anhu, berkata, ya Rasulullah, ayah bapaknya Muawiyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma haqqu zauji ahadina alaihi. Seorang suami dalam berumah tangga dengan istri, apa kewajiban suami terhadap istri? Apa yang harus diberikan kepada istrinya? Dengar Bu, yang harus dipenuhi sebagai istri, sebagai suami terhadap istrinya. Qala, sahut Nabi, tut'imuha idza akalta. Apa yang kamu makan, dia ikut makan. Jangan kita makan nasi, dia makan jagung, nggak boleh. Apa yang kamu makan, dia harus makan seperti makananmu. Artinya jangan kamu beda-beda. Kamu makan apa? Daging, istrimu harus makan daging. Kalau kamu makan ikan asin, istrimu juga itu. Jadi apa yang kamu makan, itu yang kamu persembahkan kepada istrimu. Di sini pemahaman, istri tidak boleh meminta lebih daripada kemampuan suami. Suami kita pemasukannya rendah, makannya mungkin kalau ayam sebulan sekali baru beli ayam satu. Itu kemampuan suami. Istri harus paham, istri harus makan apa yang diberi, yang dimakan oleh suami. Artinya kemampuan suamimu memberi makan kepadamu apa, ikutin. Tidak boleh minta banyak. Kalau minta banyak, suamimu mulai dia berpikir, aku sayang sama istri, permintaan macam-macam. Akhirnya dia melenceng di kantor, mulai main apa? Main serong dengan dana, main korupsi, sudah penipuan di mana-mana. Ini kan semuanya yang ketangkap sama polisi, tuntutan rumah tangga katanya kan. Kenapa terjadi kejahatan dalam masyarakat? Karena istri tidak sabar dalam hidup, menuntut banyak, suami tidak mampu, akhirnya berbuat kejahatan dan kesalahan di jalan atau di kantor. Bu, makanya tolong ngerem sedikit permintaan, lihat kemampuan suami. Bahasa Rasulullah, tut'imha iza akalta. Apa yang bisa kamu makan, itu yang kamu berikan kepada istrimu. Dan istri tidak boleh minta banyak di luar kemampuan suami, karena kalau diminta, kan seorang suami sayang sama istri, dia berbuat kejahat di luar untuk mendapat uang, mendapat harta banyak untuk diberikan kepada istrinya. Jangan mendorong suamimu untuk menjadi apa? Menjadi maling di luar, menjadi curang di luar. Ya. Yang kedua, sabda Rasulullah, hai seorang suami, kewajiban kepadamu terhadap istrimu, wa taksuha idza tasaita. Apa yang kamu pakai, itulah yang dipakai oleh dia. Kamu pakai kain apa? Wol, dia wol juga. Kalau kain ini, berikan apa yang bisa kamu berikan kepada dia. Kalau istri, maaf, kadang-kadang cerewet ya. Apa cerewet itu? Bu, ada istri cerewet. Kalau istri cerewet, kata Rasulullah, wala tadribil wajha. Kalau kamu hai laki-laki marah, main pukul, jangan pukul di muka ya, jangan gampar, istilah bahasa kita. Wala tadribil wajha. Jangan kamu pukul istrimu
di pipi, di mukanya, enggak boleh. Langsung angkat jeger di pipi, enggak boleh. Rasulullah marah sekali kepada suami yang menggampar istrinya. Tapi pukul yang biasa memang digampar kan. Yang paling enak gampar itu tangan kena di pipi kan. Wah. Pukul, lihat di YouTube, di film-film. Pukul di pipi itu dilarang keras dalam Islam, nggak boleh. Terus pukul di mana? Dalam ini di sini disebutkan di muka nggak boleh pukul. Tonjok itu di muka nggak boleh. Yang tidak boleh di muka, di dada, di sensitif sehingga dia meninggal dunia atau pingsan, itu nggak boleh. Di tengkuk nggak boleh. Banyak larangan memukul istri, jangan sembarangan pukul. Di muka nggak boleh, di dadanya itu ada jantungnya, nggak boleh. Mukul di mana? Maaf, di tengkuknya nggak boleh. Pegang tangan patahin nggak boleh. Terus di mana? Kalau mau pukul di pantatnya. Kalau pukul di pantat, kata istri, semakin manja kan? Begitulah. Kalau pukul tek di pantatnya, lagi bang. Maksud Rasulullah ini benar banget. Maksud Rasulullah apa? Maksud Rasulullah ini Pak, istrimu bukan mainanmu untuk pukul sembarangan. Dia manusia. Dan ayahnya, maknya menyerahkan kepadamu bukan untuk menzaliminya. Jadilah dia sebagai orang terhormat di rumahmu. Cuma istri harus tahu diri. Berikan kesempatan suami sayang kepadamu, jangan berulah banyak. Kalau ulah banyak, apalagi ulahnya di luar kemampuan suami, suami terbagi dua. Ada yang mencuri di luar untuk memenuhi kebutuhan istri, ada yang main gampar sekalian. Duit dari mana saya dapat? Kamu minta itu aja. Itu maaf, makanya selalu saya katakan, rumah tangga itu dibentuk bukan oleh suami saja. Kerjasama suami bergabung dengan istri yang salihah, jadi rumah tangga yang baik. Ini ibu saja yang saya tanya ini, bapak nggak usah tanya. Bu, jelas bu? Gitu-gitu kurang semangat, jelas bu? Ini penghuni surga semuanya. Sudah. Wala tuqabbah wala tahjur illa fil baiti. Kalau suami sudah marah, tidur tetap di rumah, tapi beda ranjang. Tidak boleh tidur di hotel, tidak boleh sewa rumah lain. Anda marah dengan istri, tidak boleh keluar dari rumah. Tidur tetap di rumah bu, suami. Makanya seorang istri kalau sudah marah sama suami, nggak boleh dikunci pintu dari dalam. Itu bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan agama. Bapak nggak bisa masuk bu, bukan bapak. Di sana kamu kunci pintu, itu bukan bapak di luar, hantu. Kan hantu dibilangnya. Kalau suami sudah, kalau istri sudah marah sama suami, tuh hantu datang katanya. Bu, suamimu nggak bisa masuk. Kalau sudah nggak bisa masuk rumah, dikunci di dalam karena apa? Gesekan rumah tangga tadi terjadi, suami kemana? Cari tempat yang lain. Jawabannya ini murka banget. Istri itu tidak diperbolehkan. Makanya suami kalau sudah marah, tergesekan rumah tangga dengan istri, tolong tetap tidur di rumah. Tapi berbeda kamar nggak apa-apa, yang penting di rumah. Maka ibu tidak boleh kunci pintu dari dalam. Berikan ya hantu itu datang masuk biar tidur di kamar sana hantunya.
Bu, urusan rumah tangga berat. Ini kita kalau kalau suami sudah marah, istrinya kunci rumah di dalam kan? Nah, kan ada yang angguk itu berarti ada ini. Kunci rumah di mana, Bu? Di dalam. Bisa masuk sebab apa? Enggak. Kuncinya enggak berlaku. Dia sudah gembok di dalam, diceklek apa? Diceklek di dalam. Itu enggak boleh, Bu. Artinya apa? Jangan diperbesar ke gesekan itu. Biarkan dia masuk. Kunci kamar, biar aja masuk. Jangan diperbesar. Wong rumah bersama, atau memang rumah dia, memang bukan rumah kita, atau paling-paling rumah bersama. Hatta rumah orang tua kita, ibu-ibu, rumah orang tua kita tetap tidak boleh dikunci di dalam. Kalau kunci di dalam nanti begini, masalahnya kan berat. Masalahnya dia kan nggak sabar laki-laki, begitu nikah yang lain jadi masalah besar nanti kepada ibu, karena dia bisa nikah 2-3. Kalau ibu kan nggak bisa suami 2-3. Naik ke pengadilan bisa, oke, kan belum tentu ada yang lamar lagi, karena kita perempuan menunggu bukan mencari. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu musang malam, dia cari nikah kemana-mana. Istri kan nggak bisa nyari, kita nunggu. Apalagi ada bontot, ada 2-3 anak kita di rumah kita. Laki-laki yang lain kan mikir dulu. Bu, pertahankan rumah tangga yang baik. Jadi rumah tangga walaupun gelombangnya besar, tsunami-nya besar, sabar, hanya mengejar, berikan waktu kosong ini mengisi dengan kesalehan, ketaatan, kejujuran dengan Allah Subhanahu wa taala. Jawab serentak jelas? Ya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Maafkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.